Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Rina Kumalasari dengan NPM C1A023065 dari kelas 3B Ekonomi Pembangunan Universitas Bengkulu. Baiklah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya mengenai pembangunan berkelanjutan yang mempunyai 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini juga merupakan tugas ujian tengah semester saya dari kelas PMM Universitas Sriwijaya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konsep ini, 3 elemen utama, ekonomi, sosial, dan lingkungan, harus saling mendukung dan seimbang. Setiap elemen memiliki peran penting yang tidak bisa diabaikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan holistik. Hal ini juga merupakan kemampuan untuk melestarikan dan melindungi lingkungan alam dari waktu ke waktu melalui praktik dan kebijakan yang tepat, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Lalu, apa isi pembangunan berkelanjutan? Tujuan pembangunan berkelanjutan dikenal dengan singkatan SDG atau Sustainable Development Goals, memuat pola pembangunan yang mencakup 3 pilar utama pembangunan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan sosial memiliki 5 tujuan: mengakhiri kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membangun kehidupan yang sehat dan sejahtera, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, serta mencapai kesetaraan gender. Yang saya sampaikan sebelumnya, terdapat 3 pilar penting dalam ekonomi berkelanjutan. Yang pertama adalah perspektif ekonomi atau ekonomi perspektif. Definisi perspektif ini berkaitan dengan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fokus utamanya adalah pada pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan aspek sosial. Elemen utama yang pertama, mengurangi kemiskinan. Upaya untuk mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang layak, memberikan akses ke pendidikan, dan memfasilitasi akses layanan kesehatan agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan. Yang kedua, tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan. Perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memikirkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Akuntabilitas ini mencakup transparansi dalam operasional, manajemen limbah, serta kontribusi kepada komunitas sekitar. Yang ketiga, ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini di mana barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar atau berdasarkan permintaan dan penawaran. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ekonomi pasar diarahkan untuk mendukung praktik yang ramah lingkungan dan sosial, seperti melalui insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip berkelanjutan. Yang kedua adalah perspektif sosial atau social perspective. Definisi dari social perspective ini berfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, keamanan, kesehatan, dan pemerintahan yang baik. Elemen utamanya yang pertama adalah hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia adalah dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup hak untuk hidup dengan layak, akses terhadap pendidikan, serta kebebasan berpendapat. Yang kedua, perdamaian dan keamanan manusia. Perdamaian dan keamanan adalah syarat dasar bagi pembangunan yang stabil dan berkelanjutan. Tanpa keamanan, pembangunan sosial dan ekonomi sulit diwujudkan. 3. Kesetaraan gender atau gender equality. Kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua gender dalam semua aspek kehidupan. Kesetaraan ini diharapkan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi, pendidikan, dan politik. Yang keempat, keberagaman budaya dan pemahaman antar budaya. Penghargaan terhadap keberagaman budaya membantu menjaga identitas, bahasa, dan tradisi lokal. Pemahaman antar budaya juga penting untuk menjaga konflik dan mempromosikan perdamaian. Yang kelima, kesehatan. Masyarakat yang sehat adalah fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup akses universal terhadap layanan kesehatan, kebijakan, pencegahan penyakit, serta pengulangan penyakit menular dan tidak menular. Yang keenam, HIV atau AIDS. Dalam hal ini,
Pemahaman, pencegahan, serta pengawasan adalah bagian dari upaya pembangunan sosial agar masyarakat lebih sehat dan produktif. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta penegakan hukum. Pemerintah yang baik diperlukan untuk menjaga keadilan dan memastikan kebijakan pro-sosial dan pro-lingkungan. Dan pilar yang terakhir adalah perspektif lingkungan. Perspektif lingkungan ini berfokus pada konservasi dan pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, sehingga sumber daya tersebut tetap ada untuk generasi mendatang. Lingkungan adalah fondasi dari keberlanjutan, karena ekonomi dan kesejahteraan sosial sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Elemen utama dalam hal ini mencakup 5. Yang pertama, sumber daya alam atau natural resources. Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam seperti air, energi, pertanian, dan keanekaragaman hayati sangat penting. Ini berarti melindungi ekosistem alami, mengurangi populasi, dan menggunakan sumber daya dengan efisien agar tetap tersedia di masa depan. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi tantangan besar dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya mitigasi seperti pengurangan emisi gas rumah kaca serta adaptasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim sangat diperlukan. Yang ketiga, pembangunan pedesaan. Pengembangan daerah pedesaan menjadi bagian penting untuk mendukung ekonomi pedesaan, mengurangi migrasi ke kota, serta mempertahankan keberagaman budaya dan alam. Yang keempat, urbanisasi berkelanjutan. Urbanisasi harus dikelola dengan cara yang berkelanjutan, yang mencakup perencanaan kota yang baik, pengelolaan limbah, dan akses terhadap fasilitas umum agar kota menjadi tempat tinggal yang layak dan sehat. Dan yang terakhir adalah pencegahan dan mitigasi bencana atau disaster prevention and mitigation. Langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana sangat diperlukan, terutama karena perubahan iklim meningkatkan risiko bencana alam. Ini mencakup penyusunan rencana darurat, pendidikan masyarakat, dan teknologi mitigasi. Lalu, setelah saya menyebutkan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan tadi, bagaimana interaksi antar ketiga perspektif ini? Setiap perspektif, ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama, ekonomi dan lingkungan. Ekonomi yang berkelanjutan memerlukan pemanfaatan sumber daya alam yang bijak. Namun, pertumbuhan ekonomi seringkali mengancam keberlanjutan lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Yang kedua, ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi harus berdampak positif pada pementasan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, sosial, dan lingkungan. Yang terakhir ini, kesejahteraan masyarakat bergantung pada lingkungan yang sehat. Misalnya, akses terhadap air bersih dan udara yang segar adalah hak dasar manusia yang mempengaruhi kesehatan. Dengan kata lain, ketiga pilar ini harus bekerja sama agar pembangunan benar-benar berkelanjutan, tidak hanya untuk kepentingan masa kini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Di sini saya memiliki satu contoh pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang mengintegrasikan tiga pilar tersebut, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan tadi. Ini dapat ditemukan dalam beberapa program dan proyek besar yang sedang dijalankan. Salah satunya adalah program Desa Wisata. Dalam segi ekonomi, program ini mendorong kegiatan pariwisata di desa-desa yang memiliki potensi wisata. Hal ini membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pendapatan dari turis. Dari segi sosial sendiri, desa wisata memberdayakan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan pariwisata, sehingga tercipta lapangan kerja dan peningkatan keterampilan. Dan dari segi lingkungan, program ini juga melibatkan pelestarian lingkungan, misalnya dengan menjaga keindahan alam, pengelolaan sampah yang baik, dan menjaga kearifan lokal serta keberagaman hayati. Baiklah, sebelum saya menutup video ini, kesimpulan dari yang saya sampaikan dari awal video sampai akhir, bahwa masyarakat Indonesia mendambakan pola pembangunan yang tertuju pada terciptanya masyarakat Pancasila dengan ciri ekonomi utama, makmur dengan pola keadilan yang merata. Proses pembangunan yang perlu ditempuh untuk pencapaiannya bersifat jangka panjang, mendongkrak perangkap middle income trap,
melalui proses pembangunan jangka panjang yang menekankan peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk yang mampu memanfaatkan bonus demografi yang membuka peluang bagi peningkatan pembangunan, dan sekaligus mengoreksi struktur ketimpangan ekonomi di bidang pembagian pendapatan, penguasaan pertahanan, pembagian kekayaan, perbaikan kualitas petani yang mampu meningkatkan nilai tukar petani melalui pola pembangunan yang lebih adil dan merata. Pola pembangunan ekonomi seperti ini bersifat jangka panjang, sehingga perlu memperhitungkan daya dukung lingkungan alam dan kemampuan ketahanan sosial penduduk. Dalam kaitan inilah sangat penting dan relevan untuk mengembangkan pola pembangunan yang mencakup 3 dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam kehidupan masyarakat Pancasila yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Baiklah, saya akhiri video ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.